Orang yang sering mengingat kematian itu akan diberikan Allah kemuliaan. Pertama, dia bisa menyegerakan tobat. Yang kedua, dia akan hidup qanaah. Yang ketiga, dia rajin beribadah. Ingat lawan mati, ingat lawan mati. Nah, bait di atas juga menasihatkan kita untuk bersiap-siap menghadapi kematian. Orang yang melalaikan kematian di dalam kubur, orang yang melalaikan kematian dan alam kubur tidak akan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dan seseorang yang tidak mau mengingatnya tidak akan pernah ingat. Orang yang melalaikan kematian alam kubur lalai, tentunya kada mempersiapkannya untuk menghadapinya. Para ulama mengatakan orang-orang yang selalu mengingat kubur, mempersiapkan kubur, dia pasti mendapati kuburnya itu nantinya adalah raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Orang yang selama ini hidupnya lalai daripada perhatian kepada kubur, kada mempersiapkan untuk kubur, dia pasti kena mendapati kuburnya itu hufratun min hufarin niran, jurang daripada jurang api neraka. Allah Ta'ala berfirman, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, itu akan menemui kalian. Kita ini modelnya mesti lari daripada kematian, padahal justru kita yang mendatangi kematian itu. Kita yang mendatangi kematian itu. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan nyata. Lalu Dia beritakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Di dalam tubuh manusia, setiap tubuh kita nih, manusia ini itu ada mengandung ibarat wahini, itu ngarannya kamera. Kamera ini yang sangat canggih, sangat halus, dan kita kada tahu andaknya di mana. Pokoknya dalam tubuh ini ada kamera. Kamera ini tugasnya apa? Merekam apa yang kita kerjakan, merekam apa yang kita ucapkan. Nah, semuaan ada. Nah, kayaknya di akhirat kayaknya diputar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini rekaman nampun nikam dalam dunia dahulu. Awalnya kita lagi berindah. Nang kita masuk ke rumah orang kada bepadah, ada gambarnya. Kita mencuntan pun orang, ada kena kameranya, ada hasilnya, dan kada beruap bersih. Orang melakukan zina, walaupun dia bersembunyi di tempat yang sunyi, ada kena kelihatan, oh iya berzina, ini kiam berzina lawan siapa? Lawan laki orang, lawan bini orang, atau lawan siapa? Semuaan ada, lengkap datanya, dan tertulis harinya hari anu, jam sekian, tanggalnya anu, tahun sekian, di tempat anu. Kaulah kita lagi maindah, kaulah kita beralasan, kada kau lagi. Nah, jadi rekaman-rekaman itu bisa kita hapus dalam dunia, nama nang kada baiknya. Dengan apa cara menghapus itu? Dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang melakukan mencuntan, ada rekamannya, ada gambarnya. Nah, supaya dihapus, tobat kepada Allah. Nah, terhapus rekamannya, ada lagi. Makanya maksudnya doa rajin tuh, wastur uyubana, tutupi ya Allah keaiban kami, tutupi ya Allah aib diri kami di akhirat.
Kalau dalam dunia kita kada seberapa supan, paling-paling berapa ribu orang nang tahu dalam dunia ini kalau kita berbuat jahat. Tapi kalau di akhirat semua makhluk akan melihat apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini. Makanya doa-doa para ulama, Allahumma inna na'udzubika minal ibtidah yaumal qiyamah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dengan Engkau daripada apa? Daripada dipermalukan hari kiamat kaina. Dipermalukan di hari kiamat. Kenapa? Rekaman hidup kita dilihat oleh orang banyak. Segala macam nang kada baik pun dilihat oleh orang banyak. Kita kada kau bakulin. Nah, itu maksudnya payunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah mengkhabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian perbuat. Allah mengabarkan itu bukan dengan kata-kata kam dahulu hari anu, bukan itu. Bukan dengan demikian, tapi dengan cara seperti itu. Itu diistilahkan oleh hadis, oleh Quran. Dalam jiwa kita ini ada malaikat rakib, ada malaikat atid, ada malaikat macam-macam. Nah itulah bahari ya malaikat itu ngarannya. Nah kalau ini di awak kita ada sesuatu yang bisa merekam apa segala perbuatan kita. Jadi seorang laki ada berbuat yang kada baik, nah minta ampun, minta maaf lawan bini. Seorang bini ada yang berbuat kada baik lawan lakinya, ada yang mengkhianati lakinya, minta ampun dalam dunia ini. Daripada kayaknya di situ ketahuan laki berbuat yang kada baik, kada kau minta ampun lagi. Kenapa? Karena sudah habis masa ampunan. Di situ hanya masa pembalasan. Marahnya yaumul jaza adalah hari pembalasan. Bukan hari beribadah di situ, bukan hari berdoa, kada ada lagi. Di situ hanya hari pembalasan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil lazzat." Perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, kematian maksudnya. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, adakah nanti di akhirat orang yang tidak mati syahid tapi dia digulungkan dengan gulungan orang-orang yang mati syahid?" Kata Rasulullah, "Na'am, ada." Matinya kada mati syahid, mati di rumah, mati nyaman, tapi di akhirat kaina bergabung dengan orang-orang syuhada. Ada itu, jar Nabi. Siapa itu wahai Rasulullah? Kata Aisyah. Nabi kita menjawab, orang yang ingat mati setiap hari ini paling kada 20 kali. 20 kali ingat lawan kematian. Nah, dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Man qala fi yaumin 25 marrah." Siapa yang dalam sehari mengata 25 kali. Sudah kita baca dahulu, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut, 25 kali sehari. Nah, summa mata ala firasyi, kemudian dia mati di hamparannya, mati ditilam. A'tahullah ajra syahid, Allah berikan dia pahala orang syahid. Nah, di akhirat kayaknya dia berkumpul dengan orang-orang yang syahid. Dalam sehari semalaman dia membaca 25 kali, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Siang kah, malam kah, bisukan kemarin, pokoknya dalam 24 jam 25 kali membaca itu. Dalam riwayat lain, aksiru min dzikril maut fa innahu yumahhisu dzunub wa yuzahhidu fid dunya. Perbanyaklah mengingat maut, sebab mengingat maut akan membakar dosa-dosa dan menjadikan seseorang hidup zuhud di dunia. Syekh Murtada Az-Zabidi mengatakan bahwa orang yang sering mengingat kematian itu akan diberikan Allah kemuliaan. Pertama, dia bisa menyegerakan tobat. Yang kedua, dia akan hidup qanaah.
Yang ketiga, dia rajin beribadah. Ingat lawan mati, ingat lawan mati. Nah, orang ini kena akhirnya apa? Ketujuh tobat, hidupnya kana dan ibadahnya rajin. Orang yang lupa dengan kematian, kadang mengingat kematian, itu akan diberi 3 perkara. Pertama, taswifut taubah, menunda-nunda tobat. Yang kedua, tamak. Yang ketiga, takasul bil ibadah, malas beribadah. Al-Hasanul Basri rahimahullah berkata, setiap kali kulihat seseorang berakal, maka dia pasti takut terhadap kematian. Rabi bin Khaisam rahimahullah berkata, andai saja sekejap hatiku melupakan kematian, maka hatiku akan menjadi rusak. Ada 3 macam kelompok manusia dalam masalah mengingat kematian ini. Ada manusia yang jarang sekali mengingat kematian, ngarannya munhamik. Kelompok ini munhamikun bidzunub, orang yang bergelimang maksiat. Dia jarang sekali mengingat mati. Kalaupun dia mengingat mati, dia pikirannya adalah sedihnya dia atas harta yang ditinggalkan. Cara mengingat macam ini adalah semakin membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mati, kawan mati, ini sedih, tapi sedihnya lain. Sedihnya kasihannya anaknya, kasihannya bininya ditinggalkannya, kasihannya perusahaannya, siapa lagi yang mengelola. Ini pikirannya macam itu. Ingat mati, pikirnya kasihan lawan orang nang mati ini tuh. Nah, ini cara mengingat mati yang salah, yang bisa membuat dia lebih jauh lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kelompok taibun ngarannya, orang yang mengingat mati menumbuhkan tobat dalam hatinya. Dia melihat orang mati, oh aku pernah macam ini juga, kalau pada segera bertobat nih risikonya tinggi. Jadi dia melihat orang mati, dia bandingkan kepada dirinya, kayaknya aku macam itu juga. Jadi sekarang aku mulai bersiap-siap untuk menghadapi, siapa tahu kena waktu dekat nih aku seperti kawanku nang mati ini. Nah, ini cara mengingat mati nang baik. Yang ketiga, orang-orang arifin billah. Orang-orang arif billah ini bukan lagi mengingat mati, dia kepingin mati. Kenapa? Karena dengan mati dia bisa langsung berkomunikasi dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara mudah untuk mengingatkan manusia pada maut adalah dengan mengingatkan kematian saudara atau temannya. Bagaimana mereka mati dan sepinya tempat yang ditinggalkan. Kita melihat kawan kita mati, kita melihat kayak apa kawan kita menghadapi malaikat maut dalam sakaratul maut. Kita melihat kayak apa rumahnya sunyi yang sudah inya mati. Nah, itu cara yang mudah untuk mengingatkan kita kepada kematian. Juga dengan ziarah kubur, itu termasuk mengingatkan kematian. Ujar Nabi, "Fazuruha, ziarahlah kamu ke kubur, karena itu mengingatkan akan akhirat." Jadi ziarah kubur itu akan bermanfaat kepada kita kalau mengingatkan kita kepada akhirat. Dan menjenguk mereka yang sakit. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Walladzi nafsi biyadihi innama tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'jizin."
demi Tuhan yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya apa yang Dia janjikan kepada kalian pasti akan datang dan kalian tidak akan mampu menolaknya. Ahbib ma ahbabta fa innaka mufariquh wa ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Ini Jibril datang kepada Rasulullah, membisiki Rasulullah, ahbib ma ahbabta fa innaka mufariquh wa ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Cintailah apa yang kamu cintai. Kamu silahkan mencintai si A, mencintai si B, mencintai itu, mencintai, silahkan. Tetapi ingatlah bahwa semuanya kamu akan meninggalkan. Dan hiduplah sesukamu, tetapi ingatlah bahwa sesungguhnya kamu akan menjadi mayit. Hadis riwayat Syirazi dan Tabarani. Berikut di bawah ini adalah beberapa hal yang paling cepat mengingatkan seseorang kepada kematian, yaitu bertafakur merenungkan kematian, memikirkan apa yang akan dialami oleh mayit di dalam kubur dan sesudahnya. Misalnya dibangkitkan manusia dari kubur, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, dan berbagai peristiwa lain di hari kiamat. Karena permasalahan kubur, kematian, dan segala sesuatu yang terjadi setelah alam kubur saling berkaitan, maka Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah menjelaskannya dalam dua bait di atas. Dalam sebuah hadis disebutkan, azhadun nas man lam yansal qabra wal bila wa taraka fadla zinatid dunya wa asara ma yabqa ala ma yafna wa lam ya'udda ghadan min ayyamihi wa adda nafsahu min ahlil kubur. Orang yang paling zuhud adalah orang yang tidak melupakan kubur dan hancurnya jasad, meninggalkan kelebihan perhiasan dunia, mengutamakan yang kekal atas yang binasa, tidak menghitung hari esok sebagai miliknya, dan menganggap dirinya sebagai salah seorang penghuni kubur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam dalam Al-Quran, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalian telah dilalaikan oleh berbanyak harta, menumpuk harta. Kalian itulah yang menyebabkan kalian lalai sehingga kalian sampai kepada kubur. Hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah sampai dalam kubur, kalla sawfa ta'lamun, kalian akan tahu apa yang diterima di dalam kubur nantinya. Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah fa in naja minhu sahibuh fama ba'dahu aysaru minhu wa man lam yanju minhu wa ma ba'dahu ashaddu. Sesungguhnya kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan akhirat. Jika ia selamat dari siksa kubur, maka persinggahan berikutnya akan lebih ringan. Dan jika ia tidak selamat dari siksa kubur, maka persinggahan yang berikutnya akan lebih sulit baginya. Orang-orang yang mendapat nikmat di dalam kubur, dia hanya satu minta kepada Allah, ya Rab, aqimis sa'ah. Hai Tuhanku, kiamatlah sekarang ini. Kenapa? Karena dia tahu di hari kiamat nanti dia akan lebih nikmat daripada dalam kubur ini. Nah, orang-orang yang durjana, orang-orang yang fasik, yang selalu menerima siksa di dalam kubur, dia berkata, ya Rabb, hai Tuhan, la tuqimis sa'ah, jangan kau kiamatkan hari ini. Kenapa? Ia tahu yang dihadapinya bakal lebih berat lagi daripada apa yang di dalam kubur itu. Sesungguhnya kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan akhirat. Jika ia selamat dari siksa kubur, maka persinggahan berikutnya akan lebih ringan. Dan jika ia tidak selamat dari siksa kubur, maka persinggahan yang berikutnya akan lebih sulit lagi. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Hakim. Nah, para ulama-ulama
menyebutkan hukum bahwa sunat kita itu bersedia kubur. Maksudnya bersedia kubur ini adalah mencari kubur di dekat atau di parak-parak orang-orang yang takwa, di parak-parak orang yang saleh, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunat kita mencari ini tuh artinya mulai hidup nih, aku mati bapatak parak situ aja nah, itu parak orang saleh. Kenapa? Karena orang saleh ini pertama banyak nang mailangi. Orang banyak tamu masing-masing bawa wadah, yang bawa makanan macam-macam, labihan tak hijau ada. Ada berkahnya. Orang nang durjana tiap hari nasi siksa datangan, talimpas siksa tak kasih orang juga akibatnya. Jadi disunatkan kita mencari kubur sejak wayah ini, di mana banyak orang-orang saleh berkubur di situ. Nah, sunat kita berandak di situ.